Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera, salam, santi-santium, namo buddhaya, sancana ayu. Yang saya hormati senior saya, Pak Bambang Budi Purnomo, sarjana hukum. Beliau ini sudah melalang buana dari tentara, jaksa, sampai sekarang semedi di Gunung Yunus. Begitu. Ya, karena dia dekat sama Blawong sama aku. Dia ketularan semedi Topo Broto begitu. Yang kedua yang paling senior di sini saudara Blawong ya. Dia sudah lama bersama kita. Waktu itu ketua Abdi Nandi. Pak Akub, Pak Sutijo, korban Reok Ponorogo, Pak Jamil, Pak Eri, Pak Anwar, Pak Dwi, Pak Arko, Kabupaten Kediri, Kota, Pak Tirno, yang tadi ditanya jawabannya nggak jelas. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, karena kita masih diberi kesempatan silaturahim. Insya Allah tujuan kita, niat kita baik, dan semuanya saya minta untuk rakyat. Hari ini memang kita baru ketemu. Yang kedua dengan Pak Akub, Pak Blawong, Pak Sutijo, dan Pak Jamil ya. Tapi dengan teman-teman baru pertama kali. Singkat cerita, saya tidak mau bicara soal polemik. Saya hanya mengklarifikasi bahwa APRI itu bukan saya yang mendirikan. Pendirinya adalah hasil Munas pertama di Jogja 29 Januari 93. 30 tahun yang lalu dipelopori PPKLY, Persatuan Pedagang Kaki Lima Jogja, KNPI, Dorowati Institut, dan PPM-nya Mas Hadi Cahyo. Waktu itu dibuka oleh Menteri Muda Koperasi almarhum Bustanul Arifin. Ada Mas Dawam, ada Priyo Budi Santoso, ada Jumur Hidayat, dan ada beberapa tokoh di sana. Dan terpilihlah Ketua Umum APRI yang pertama, Haji Muhammad Rifai SH. Beliau pedagang sate di Jogja dan sempat menjadi staf khususnya Mas Adi ketika jadi Menteri Koperasi dan UKM. Berjalan 93-98 ada Munas kedua di Jakarta tahun 99. Terpilihlah almarhum HR Yusuf, alumni UNJ, IKIP Jakarta. Beliau pedagang buku bekas di Blok M Plaza. Kemudian ada Munas ketiga di Surabaya tahun 2004. Terpilih Ahmad Rifai SH, almarhum juga, terkenal dengan Capai, ada pasar di kota Surabaya itu. Saya terpilih pada Munas keempat 12-14 Maret di Jabat Center Semarang, Jakarta. Dibuka Menko Perekonomian Antara Jasa, dihadiri Menko Syarif Hasan, ditutup Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar. Waktu itu hadir Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI, Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI, dan almarhum Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI juga, sama Gubernur Bukit Waluyo. Jadi sebenarnya saya ini bukan pendiri, Pak. Saya juga nggak pernah punya gambaran terbesit sedikit pun jadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Oleh karena itu, amanah ini saya anggap sebagai anugerah Gusti Allah. Dan sejak tahun 2011 itulah merubah hidup saya 180 derajat. Yang dulunya jadi aktivis, semua mafia sudah kita masukin, begitu Pak Bambang, sehingga kita dikasih tahu sama Tuhan
isi perut bumi Republik Indonesia. Sejak jadi ketua asosiasi Bangka 5 sudah nggak pernah menginjakkan kaki di Hotel Bintang 5. Saya turun gunung selama 6 tahun, termasuk saya tenteng Presiden SBY, Hatta Rajasa, almarhum Pak Dardak, Syarif Hasan, semua saya tenteng, termasuk Panglima TNI Joko Santoso almarhum, mantan KPS, Brigjen Mutoib. Jadi semua saya rangkul Pak, sampai tanggal 29 Desember 2012 ketika saya keliling pencanangan hak PKL Indonesia, pertama kali PKL diakui sebagai bagian daripada ekonomi Indonesia melalui tata peraturan perundangan Perpres 125/2012. Perpres ini masuk di tata peraturan Pak, perundangan. Namun Perpres ini memang tumpul, tidak ada sanksi. Tupoksinya jelas. Kalau di pusat itu ketuanya Menkop, mohon maaf, ketuanya Mendagri, sekretarisnya Menkop, persis yang di SK itu. Jadi SK kita itu pasti ada dinas, garis miring, lembaga, kabupaten kota, provinsi sesuai dengan Perpres. Di situ jelas tupoksinya. Berjalan waktu, kita kerjasama dengan Artagraha. Itu pun ada background, mungkin Bapak Ibu sekarang pernah mendengar 2015 ada presiden di Monas Jakarta. 1776 anggota kita tergantikan oleh Lenggang Jakarta, dan itu ada gejolak. Waktu itu ada 43 yang tersangka berdasarkan videotron, belum ada CCTV. Saya menghadap ke Kapolri, Pak Tutin Haiti, menghadap ke Pak Tito, waktu itu Kapolda Metro Jaya. Akhirnya saya jamin secara pribadi dan sebagai ketua umum. 2 ditahan, lepas tahanan kota, 1 lari ke Madura, Alex Jember ini orang Madura, akhirnya menyerahkan diri, yang lain tidak tersangka. Jadi singkat cerita, kita ngurusi rakyat yang paling hilir, dan istilah diksi pedang kaki 5 itu sangat lekat dengan nuansa politis, sehingga banyak yang berkepentingan. Namun saya punya prinsip hidup saya ini, saya kalau sudah mengambil keputusan, saya tidak akan membuang energi. Saya ini dekat Pak dengan TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Polisi, BIN, KBAIS. Kalau pemberontakan waktu itu saya tangani, itu selesai. Tapi itu nggak ada artinya. Kemudian berlanjut, kita Munas kelima APKRI di Geraha Insensita Depok, Jawa Barat, Pak Anwar. 15-17 April 2017. Di pasca perhelatan Pilgub DKI Pak. Saya waktu itu cuma satu, asal gubernurnya bukan Basuki Cahayapurnama. Kemudian saya tidak mau gambling, saya gelar Munas ini sebelum putaran kedua Pilkada DKI. Karena saya punya feeling kalau ini saya lakukan setelah Pilkada, Munas pasti berantakan gitu Pak. Waktu itu dibuka, Kapolri diwakili Kadif Humas yang pernah jadi Kepala BNPT Komjen Oi Raffi Ahmad, ditutup oleh Deputi Menpora. Usaha ekonomi pedang kaki 5 harus mampu maju berkembang dan hidupnya sejahtera. Saya jujur Pak, diundang Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet 4 kali membahas Perpres ini. Saya senantiasa sampaikan bahwa Perpres ini sudah tua, tidak dilaksanakan, dan sudah urgensi untuk dikeluarkan impres. Ada alasan urgensitas. Kami tetap dituduh Perpres ini hadir karena politik, begitu, sama Sekretaris Kabinet. Kebetulan di sana ada senior,
Kalau hari ini ada senior kita, Pak Torisya Lubis, Wakil Sekretaris Kabinet. Saya sampaikan, Perpres lahir tanggal 29 Desember 2012, yang tanda tangan juga nggak bisa calon presiden. Nggak mungkin politik. Ya. Namun kembali lagi, inilah pemerintah. Makanya saya itu bukan anti pemerintah, Pak Bambang. Pemerintah selalu tempatkan sebagai mitra strategis. Kalau dia dukung rakyat, kita dukung 100%. Kalau tidak, kita kritisi sampai hari ini. Bahkan Kongres pertama Ekonomi Rakyat 24 Maret 2022 di area Duta itu saya diinterogasi 5 kali. Ujung akhirnya tidak ada satupun pejabat yang hadir. Saya juga ada masalah. Yang kedua, jadi itu sejarahnya begitu. Saya bukan pendiri. Dan saya terpilih lagi jadi ketua umum. Dan waktu itu memang kita mendaftar ke Kemenkumham. Ya, ternyata Kemenkumham APRI itu sudah ada. Akhirnya kita siasati dengan tambahan APRI Perjuangan. Artinya apa? Waktu itu memang di satu sisi kita ini hasil Munas kelima. Munasnya juga judulnya Munas APKLI. Artinya kalau kita ingin berlandaskan hasil Munas kelima, nama itu nggak boleh dirubah kecuali Munas lagi kan? Itu nggak Pak Sugito. Namun demikian kita ingin mendapatkan sebuah legalitas. Beberapa hari kita ngetik di Kemenkumham itu baru yang perjuangan ini. Mungkin dianggap ada kaitannya dengan perjuangan yang lain barangkali. Tapi itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi ADART kita, kemudian Kemenkumham kita sejak tahun 2018 sudah APRI Perjuangan. Waktu Rapimnas di Lombok 10-12 Desember 2021, sebenarnya mau kita kumandangkan ke publik tentang APRI Perjuangan itu. Kita hanya mempertegas di garis merah di bawah. Itu di ADART dijelaskan. Namun peserta Rapimnas ditunggu dulu nanti pada saat menggelar Munas ke-6 baru kita kemana. Kemudian tanggal 30 Januari 2023 bertepatan dengan Harla ke-30, saya selaku ketua umum tidak ingin membangun polemik ini berkepanjangan. Saya luncurkan logo baru, spirit baru, APKLI Perjuangan. Nanti ada runtutannya Pak Sugito. Karena setiap momentum politik pilpres itu pasti dibawa-bawa ini. Mau dilaporkan polisi kayak macam-macam itu ada di Google semua. Dan saya nggak pernah gentar soal itu. Tanggal 20 Februari 2023 saya keluarkan keputusan Ketua Umum 01 Istimewa Romawi 2 2023 tentang penggunaan logo baru APKLI Perjuangan. Otomatis ini merubah semua tata administrasi dan pemakaian atribut organisasi dan SK Ketua Umum dan atau DPP APKLI otomatis juga nggak berlaku per 20 Februari 2023. Artinya di APKLI Perjuangan itu hanya ada Ketua Umum. Dewan Pimpinan Pusat juga otomatis dimisioner, 38 DPW dan 514 kabupaten kota juga demisioner. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan tarik menarik di Jawa Timur di mana-mana nggak ada. Dan itu tegas kita ada di keputusan Istimewa 01 Ketua Umum Romawi 2 2023. Oleh karena itu kami akan menyegarkan kepengurusan ini dari tingkat DPP, DPW, DPD. Tingkat DPP saya umumkan tanggal 8 Agustus 2023 bertepatan dengan wafatnya pendiri APRI satu-satunya yang masih hidup waktu itu. Yang kemarin saya ke Jogja, Pak Eko Mahardi. Yang saya kemarin ke Jogja. Kemudian kedua,
Saya mohon maaf, apa yang disampaikan Blawong itu, saya sampai hari ini masih nyebokin. Saya masih berurusan dengan tim lawyernya. Walaupun saya tidak bisa dikaitkan dengan hal lain yang dari sarjana hukum. Ya. Dokter itu kan belajar juga hukum selama 3 bulan di forensik, 2 SKS di sarjana kedokteran. Saya juga mohon maaf terlambat ke Jawa Timur yang sudah saya janjikan kepada Eri, kepada Anwar, kepada Pak Haryono Surabaya dan yang lainnya. Betul kata Pak Blawong tadi, manusia tetap manusia. Kalau di Quran itu ada lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau sudah manusia ketemu duit, ketemu paha mulus, ketemu apa, pasti matanya berubah. Oleh karena itu kalau bahasanya senior saya ini Pak Bambang Budi Purnomo harus dipagari rapat-rapat, pagernya diperlebar, diperluas, ditinggikan. Tidak boleh dibuka celah untuk penyalahgunaan. Karena celah itu terbuka di semua titik, di semua lini. Apalagi menyangkut soal uang. Ya. Saya jujur, saya lebih kejam dibandingkan TNI. Kalau ada yang salah, nggak sampai 1 kali 24 jam pasti saya pecat. Mungkin Blawong sadar itu. Ya. Bahkan saya, Pak Sudibyo, mohon maaf, kalau organisasi saya diganggu, dilecehkan, misalkan saya pernah melihat nih, di Malang nih, saya datang membuka Rakerwil, API Jawa Timur, kok pengurus API Jawa Timur antri seperti Romusa begitu, absen di dinas koperasi Jawa Timur waktu itu, di hotel apa lupa. Saya buka Rakerwilnya, saya pulang saya pecat ketua. Karena harga martabat organisasi ini harus kita jaga betul. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa fondasi dasar kita ini memang untuk membantu hasil. Oleh karena itu, walaupun Pak Jamil sudah pernah saya undang ke Jakarta, SK-nya juga diusulkan Pak, belum saya SK-kan, karena belum ada kejelasan. Kan begitu. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pertama kali soal Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan. Hari ini kesempatan ada di kita. Ya, ada di kita. Saya tidak ada prosedur yang rumit-rumit. Hari ini pun kebijakan diskretif Ketua Umum, SK itu hanya ditandatangani Ketua Umum tanpa sekjen. Dan itu boleh-boleh saja. Begitu Pak. Supaya nggak ruwet-ruwet gitu. Oh ini kita mau nangani rakyat, ruwet-ruwet kan pusing juga. Cuman saya berlakukan memang administrasi SK itu baik DPW, DPD 500.000 itu bukan untuk ketua umum, bukan. Saya ingin membangun bahwa ini semuanya ada ikatan antara DPD, DPW, DPP. Ini ada yang keberatan, termasuk yang membawa Pak Jamil ke Pak perlu saya sebut namanya. Iya, namanya ketua umum kalau punya kantor di Cempaka Putih, Pak Jamil tahu 12 kamar itu nggak ngeluarin duit tuh. Sewanya aja 100 juta per tahun. Itu dari mana? Malaikat Jibril Pak. Iya kan? Namanya Jamil pernah setor ke ketua umum, nggak pernah juga untuk sewa kantor. Blawong itu dulu dapat banyak Pak. Iya. Oleh karena itu ini saya buka belak-belakan. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ingin cerita tentang pertanyaan Pak Anwar tadi sama pertanyaannya Pak Eri. Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS itu hasil kongres Pak, bukan didirikan oleh Ali Masin, bukan. Hasil kongres pertama Ekonomi Rakyat di Hotel Arya Duta 24 Maret 2022 dibuka almarhumah Almarhumah Lili Hadijah Wahid, adiknya Gus Dur. Yang tadi saya cerita diinterogasi 5 kali Pak. Yang awalnya mau dibuka Pak Pres, karena kasat Pak Pres itu junior saya, Prof. Erani.
ya. Turun ke Menkop, mungkin Menkopnya ragu-ragu atau apa begitu, Pak Anwar turun lagi. Akhirnya saya bilang saya buka ala rakyat. Dan waktu itu memang Bu Lili setengah saya paksa. Ibu yang harus membuka karena ibu telah memberikan pesan kepada saya, Mas Ali, ayo bareng-bareng mensejahterakan kaula alit. Mumpung kita masih hidup, kata beliau. Itu tanggal 30 Januari 2022 ketika saya buka pertama kali Pondok Gede Center Jakarta. Akhirnya dibuka oleh Bu Lili. Hasilnya Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Semesta mestinya, Pak. Mungkin kata-kata semesta itu menakut-nakuti negara, nggak diterima sama Kemenkumham. Kita ini sekarang berorganisasi repot, Pak. Hasil kongres itu dipangkas sama Kemenkumham. ADRT segini cuma jadi segini, Pak. Artinya di KRIS itu ada double ADRT. ADRT hasil kongres, ADRT akte notaris Kemenkumham. Begitu. Nah, KRIS ini similar dengan Kadin. Anggotanya adalah organisasi, bukan personal. Waktu kongres dihadiri 84 organisasi, Pak. Saya juga tidak menyangka yang hadir sebanyak itu. Karena tidak ada satupun itu, kita hanya menyiapkan hotel, nginep, transport tanggung sendiri. Termasuk Permai, Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Malaysia hadir. Nah, KRIS ini penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, fondasi dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Mumpung ini di Gunung Wilis nih. Gunung Wilis ini tempatnya Brahmana katanya Pak Bambang. Tempatnya Ken Arok bersama Kertajaya ya, yang Kediri kan paham itu. Ya. Ditandai dengan Palagan Ganter, itu Pak. Juga tempatnya Perabuan Hayamuruk dengan Candi Ngetos. Tempatnya Jenderal Sudirman Gerilya, termasuk Empu Sen. Artinya ini sebuah hal yang penting untuk kita sambung apa yang menjadi cita-cita besar leluhur bangsa kita. KRIS itu, Pak, misi besarnya melindungi, mengayomi, dan mengkanalisasi berbagai persoalan, hambatan, tantangan ekonomi rakyat, era apapun. Ini kan sebenarnya pembukaan Undang-Undang 45, Pak Bambang. Pak Bambang kan tentara, tapi saya lebih tentara di mana Pak Bambang. Tentara jadi tentara. Visinya tunggal, Pak. Menjadikan rakyat sebagai subjek ekonomi. Artinya rakyat berhak atas fasilitas usaha dan ekonomi produktif, baik yang disiapkan negara atau lembaga di luar negara yang berada di wilayah NKRI. Yang kedua, rakyat berhak mendapatkan saham atas kekuatan dan potensi ekonomi. Dan yang terakhir, rakyat berhak mendapatkan pendampingan dari hulu sampai hilir. Dengan gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat, dan membangun, menghadirkan, memperkuat ekosistem ekonomi rakyat berbasis community dan klaster spesifik. Ini saya buka aja ke spiritual yang ada di sini. KRIS ini penjelmaan dari yang saya dapatkan di Gua Hiro dan Mekah Desember 2018. Pak Anwar, kiai dan ulama selalu bilang bahwa Abu Bakar dan Muhammad di Gua Sur dengan adanya jaring-jaring laba itu, Tuhan punya kejaisan merubah tempat ini seakan-akan puluhan tahun tidak dihuni manusia. Tapi makna yang jauh lebih mendasar itu adalah tatkala kita ingin, mohon maaf, semua nabi dan rasul itu sumpahnya pakai benda. Watin, wazaitun, waturisin itu semuanya ke nabi dan rasul. Hanya Muhammad yang disumpah dengan peradaban.
wa hadzal baladil amin. Bangun peradaban aman, damai, sentosa, sejahtera, berkeadilan, atau di Jawa apa Pak? Adem, ayem, tentrem, ketolak. Bagaimana mewujudkan wa ma'arsalnaka ila rahmatil alamin? Ternyata jawabannya di Gua Sur itu Pak Bambang. Jejaring laba-laba ekonomi rakyat harus terkelola dengan baik dan benar, based on ekonomi, based on profesional dalam satu rumah. Awalnya saya sebut sebagai rumah besar ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa, namanya Pondok Gede Center, yang saya luncurkan tanggal 30 Januari 2022. Jadi keris ini ibarat kerisnya Ken Arok, Pak. Ya. Kalau selongsongnya lepas, Pak, siapapun dibunuh. Begitu. 7 korban. Oleh karena itu logo ini, Pak, Sanulir masuk dalam sebuah lingkaran, ada tangan bergandengan tangan. Karena logo ini pernah saya pakai, belum apa-apa keris sudah panas dua. Jadi keris ini bukan ide saya, bukan semua enggak, tapi ini perjalanan panjang sejak 2011, sejak saya pidato kebangsaan 24 Januari 2019, deklarasi poros keadilan rakyat kecil Indonesia, deklarasi Gumraga Bakti Nusantara, baru ada keris. Dan inisiator kongres ini bukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, tapi Presiden Gumraga Bakti Nusantara yang saya sendiri orangnya. Saya ditanya sama teman-teman, Pak, diadili kenapa bukan APRI inisiatornya? Karena APRI itu bukan ahli mas ini meletakkan fondasi dasar, tapi Cak Pai, Datu Almarhum, dan Adi Sasoro, dan sebagainya. Tapi kalau GBN, itu memang dari perjalanan yang saya alami, lahirnya Gumregah Nusantara. Lagi-lagi, ini dianulir sama Kemenkumham, Pak. Karena ormas itu harus tiga kata. Singkat cerita itu tentang keris, dan kita punya 9 program unggulan, dan 9-9-nya dibutuhkan rakyat bangsa dan negeri ini. 1, pengadaan garis miring penyaluran modal usaha produktif, baik modal kerja maupun investasi ekonomi. Saya alergi pakai UMKM, Pak, mohon maaf. Karena UMKM itu standar tong sampah, semua masuk di situ. Yang buat kue, yang gergaji kayu, kemudian pemulung masuk di UMKM. Kita lebih ke ekonomi rakyat. Jadi pengadaan modal ini sangat penting. Karena itu pengalaman saya pribadi juga. Saya sampai 87, keluarga saya itu terjerat renter untuk nyekolahkan 7 saudara saya laki semua. Dari lubang tutup lubang seperti lagunya Roma Irama. Almarhum bapak saya kirim ke BRI Semanggi. Ya, beli angkot seharga 1.250.000 waktu itu. Mogok akhirnya jadi 5 angkot. Sehingga saya, kakak saya lulusan UPN Surabaya sama adik saya yang lulusan ITS sama yang Dr. Sulaiman Rasid direktur Wajib itu bapak ibuku sudah nggak ada hutang sama saya. Kesimpulan saya, sepanjang rakyat tidak diberi komitmen kepada akses permodalan, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi akan langgeng di Republik ini. Makanya ini yang pertama. Program unggulan yang kedua adalah pengadaan rantai pasok bahan baku usaha dan atau pangan ekonomi rakyat. Bapak tahu, digital ekonomi ini itu sebenarnya berlomba-lomba untuk menyiapkan sistem rantai pasok. Nah ini akan kita dorong. Dan rantai pasok ini ada sekitar 60-80% perputaran ekonomi ada di rantai pasok. Mulai dari yang hulu sampai hilir rumah tangga.
Dan kita punya pasar tradisional 14.500. Itu rantai pasok 95% dari kebutuhan pokok seluruh rakyat. Ini potensi sangat besar. Ini kita bukan bicara ekonomi yang remeh-temeh. Yang ketiga adalah revitalisasi toko, warung, londong, pasar tradisional, dan pengadaan toko, warung, kelontong, transportasi online. Gojek itu Pak, itu kalau kita berdayakan, dia akan menjadi sebuah toko tersendiri. Ini juga sangat penting. Dan tidak saya jelaskan semua. Termasuk diantaranya adalah kita ingin melakukan percepatan transformasi digitalisasi ekonomi rakyat. Tapi prosesnya gradual. Seperti yang saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo 15 September 2021 dan Menteri Koperasi Teten Mas Duki 22 September 2021 di kantor Istana Merdeka dan kantor Menteri Koperasi. Nah, singkat cerita ingin menjawab teman-teman tadi, ya kan, soal kerjasama dengan BSI. Saya nih Pak, jujur tidak menduga bisa kerjasama dengan BSI. Ya. Dan itu saya anggap anugerah Gusti Allah untuk rakyat dan bangsa ini. Karena BSI ini bank besar, bank terbesar ke-6 di Indonesia, gabungan BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. BSI ini besar, ada 289 triliun plafon kreditnya per tahun di luar KUR. Ya, luar KUR. Nah, kita sudah tanda tangan tanggal 15 Februari 2023 Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, kemudian namanya Pengantin Baru, sampai Maret 1 bulan kita tektok soal perlengkapan administrasi. Kepotong Ramadan, kemudian kepotong lagi BSI kena serangan IT. Dan saya bukan karena kerjasama BSI Pak, tidak. Saya tulis di harian terbit masuk di halaman pertama. Saya ingin membuka mata semua pemangku Republik, digital ekonomi ini tidak semuanya menguntungkan rakyat. Ujung dan akhirnya kita akan dorong undang-undang digital ekonomi. Yang tidak perlu ada digital, jangan digitalisasi. Karena teknologi itu hukum alamnya adalah support sistem kehidupan, bukan mengendalikan kehidupan. Kemudian barang ini sudah terjadi di Jabodetabek, sudah konkret, ada pencairan yang 500, yang 100, yang 70, yang 30, semua sudah ada Pak Prabowo di Jabodetabek. Akhirnya saya roadshow ke area itu, termasuk Jawa Timur, tanggal 28, 29, 30, 31. Gitu ya. Bulan Mei. 28 sama Pak Jamil, ketemu sama area Malang. 29 saya ketemu area Surabaya kota, Mbak Julia sama Pak Santoso Surabaya. Tanggal 30 ketemu sama Pak Aswendo Kediri Raya, teman-teman dampinginya. Saya langsung dari Kediri Pak Anwar, saya setir sendiri ke Jember. Sampai Jember jam 10 malam, ketemu 1 jam, langsung ke Juanda, balik ke Jakarta. Itu pun Blawo nggak bantu Pak, hanya neraktir ngopi di warung, ya. Kecuali kalau Blawo ini Pak Ketum transportnya untuk PP, itu nggak ada. Yang kedua, mau saya jawab, saya memang komitmen tidak akan pernah saya kasih nomor HP-nya MPN kepada saudara Eri, karena saya belum pernah ketemu. Karena barang ini barang sensitif. Oleh karena itu saya hari ini hadir. Nah, setelah hadir, kemudian nanti kita putuskan yang terbaik seperti apa, segera direalisasikan sejauh ini. Saya buka aja Pak. Kota Surabaya Kota itu Pak Anwar ada 30 cabang. Ya, 5 nangani Kabupaten Sidoarjo, 25 Kota Surabaya.
AMPM-nya Mbak Julia. Surabaya Raya termasuk Mojokerto, Jombang, kemudian Madura, ya, dari Bojonegoro sampai Gresik, ditambah lagi Kota Mojokerto, itu ada 24 cabang. Malang Raya Pak Jamil udah tahu. Nah ini Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo. Kediri Raya ada 13 kabupaten kota, ada 24, 23 lah. Ya. Kalau Jember Raya cuma ada 13, hanya 5 kabupaten kota. Yang ingin saya sampaikan adalah ini persoalan uang, persoalan dengan partner pihak kedua. Kita ingin sama-sama menjaga trust antara Kris dan BSI. Pak, saya ini Pak, mohon maaf, kadang-kadang teman-teman pasti nyalakan ketua umum. Ini ketua umum nggak beres nih, ngasih beban kepada teman-teman di bawah. Saya hanya ingin menebalkan kepercayaan BSI bahwa kita. Satu, kita jamin setiap nasabah yang mau pengikatan wajib ada rekomen ketua umum Kris dan pimpinan organisasi yang merekomendasi. Yang kedua, saya wajibkan program Cilem Pak, nyicil emas 5-10% dari plafon. Misalkan dapat 50, kalau ngambil 5% berarti 2,5 juta. Cilem itu DP-nya 20% Pak, 500.000 dia. Ini bukan kita ambil ini miliknya nasabah. Tujuan saya membangun karakter, memperbaiki, membangun budaya menabung, dan kita sesuaikan dengan kultur bangsa ini. Kalau punya harta itu dipertahankan saya mati, walaupun jenggotnya panjang. Warisan, cara. Nah ini kalau dia punya harta di BSI, pasti dia akan, kalau nggak lancar cicilannya, emas itu nggak bisa diambil dong. Karena walaupun ini nggak di ACC BSI loh Pak, ini kewajiban dari Kris. Yang ketiga yang paling penting, yang saya wajib ainkan, organisasi harus melaksanakan pola cicilan 1 mingguan atau 2 mingguan. Ini yang ditunggu-tunggu Pak, sebagai bentuk jaminan organisasi untuk kelancaran, tapi pakai BSI Smart. Misalkan batu ada 30 yang sudah dapat, tiap minggu datang. Dia nabung ke rekeningnya sendiri nih pakai BSI Smart, tapi langsung di auto debit sama BSI. Pak ini juga saya ditanya sama BSI, Pak dokter jaminannya apa kalau ada tim untuk penarikan ini nggak dibalari oleh Blawong untuk kawin lagi? Saya bilang BSI Smart, saya bilang. Dan itu sudah setuju Pak. Artinya tadi kalau batu sudah punya pola begitu, tinggal di cloning. Siap. Yang ketiga Pak, masih ada lagi. Tatkala teman-teman sudah ada sejumlah tertentu warung kelontong kuliner, itu kan ada rantai pasoknya Pak. Itu juga bagian daripada kita melakukan pendampingan dari hulu sampai hilir. Andai kata pun ada kemacetan, itu ada reasoning objektif bahwa ini bukan karakter, tapi memang satu mungkin usahanya sepi akibat daya beli rakyat yang menurun seperti hari ini. Bapak dari birokrasi, Pak Anwar, bagian daripada birokrasi. Itu kalau ditanya hari ini Pak, omset itu jatuh semua Pak. Nanti saya kasih share pertemuan saya dengan Ketua Umum Media Cyber, Serikat Media Cyber Indonesia Verda. Sekali duduk di warung Tegal Pak Anwar, yang minta uang dengan berbagai modus begini-begini nih, 5-7 orang. Ada yang ngamen, ada yang pakai keranjang kan plastik, pemulung, ada yang pakai ondel-ondel. Itu 5-7. Berarti orang kita lagi lapar. Oleh karena itu rantai pasok ini penting, dan ini juga bisnis besar. Rantai pasok Kris ya Pak, bukan rantai pasok yang dikelola oleh anggota organisasi.
Nanti siapa yang akan menjalankan rantai pasok mendapatkan mandat dari ketua umum. Begitu Pak Umum. Nah, kalau tentara pasti ngerti itu. Kalau sistem komando ini nggak jalan Pak, amburadul seperti zamannya Pak Prabowo. DPW ada yang di penjara juga ketuanya. Kita DPW Jawa Timur di penjara Pak. Seperti tadi dibilang. Sekian dikasih cuma 30%. Oleh karena itu, ini sangat penting. Yang ketiga Pak, ini mungkin nanti saya dituduh Pak Ketum memberatkan teman-teman. Saya ini sudah ke 21 area BSI dari 45. Ditanya sama direktur, ditanya sama head area, ditanya sama MBA, Pak dokter itu duitnya dari mana? Keliling nih Pak. Bahkan tertuduh ada bandar pengusaha besar di belakang saya. Saya jawab dari Gusti Allah nggak percaya. Nggak percaya Pak. Berarti nggak percaya Gusti Allah juga. Nah, akhirnya karena ada tanda-tanda tadi seperti saya katakan, ya, saya terlambat ke Jawa Timur, nanti saya sampaikan secara offline. Saya keluarkan keputusan Ketua Umum KRIS nomor 8 bulan 6 2023. Sistem pendataan keanggotaan, sertifikat dan kartu keanggotaan, dan iuran keanggotaan. Tapi ini nggak nyebut bersama dengan BSI, tidak, secara umum. Paham Pak? Begitu juga nanti sebagai Ketua Umum APKLI Perjuangan, saya keluarkan keputusan itu. Artinya, legal standing kita harus mantapkan di situ. Artinya kalau nanti ketemu Bambang Budi Purnomo SH sebagai pengacaranya si X itu, kita bisa ada begini Bambang ya, gitu. Yang terakhir, KRIS tidak punya atau belum membutuhkan infrastruktur kelembagaan sampai ke tingkat provinsi dan atau kabupaten kota hingga Desember 2023. Oleh karena itu, Ketua Umum memutuskan ada tim sus fasilitas usaha produktif ekonomi rakyat KRIS berbasis keputusan Ketua Umum nomor 7 bulan 6 2023. Ternyata memang rentang kendali harus super cepat, efektif Pak. Kalau ada kasus Sukijo, langsung saya culik, tak bawa ke Jakarta, selesaikan. Paham Pak? Oleh karena itu, tim sus ini ada ketua, sekretaris, penanggung jawab pulau, dan penanggung jawab KRIS area. Mengingat tidak semua provinsi ada areanya, maka provinsi yang tidak ada, walaupun ada cabangnya, kita buat penanggung jawab area. Jadi kita ada 60 penanggung jawab area. Kanwil Surabaya ini, Pak Anwar, Pak Bambang, ada area di Jawa Timur 5, sama membawai area Denpasar. Itu melayani Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur. Tapi tetap di NTB juga ada Puji KRIS, di NTB juga ada Puji KRIS. Dan setiap yang duduk di tim sus ini wajib duduk sebagai pimpinan organisasi anggota KRIS. Karena adik-adiknya begitu Pak. Jadi kalau misalkan Pak Akub kita beri amanah penanggung jawab KRIS area tertentu misalkan, Pak Akub nggak bisa individual, tapi Pak Akub sebagai ketua DPD APRI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Nah hari ini secara offline kita tuntaskan di Gunung Wilis Pak. Kalau tidak tuntas, Pak Bambang nggak bisa tidur. Ditemu leluhurnya Pak, di Retno Dumila gitu. Kan begitu. Hasilmu gimana? Nah iya, nanti kalau Kanjeng Ratu Retno Dumila datang ke Pak Bambang terus hasilnya nggak jelas, nggak bisa tidur Pak. Karena beliau ini terah dari RM Said
putra dari Senopati dan seterusnya. Oleh karena itu nanti kita mohon waktu sebentar untuk rundingan secara kimia. Itu yang kedua. Yang terakhir, kerjasama dengan BSI ini, saya sudah pertemuan dengan direktur retail 2 kali, direktur distribusi dan penjualan 1 kali, dan surat resmi saya sudah saya luncurkan tanggal bulan Juli 2023. Saya ini Pak bersyukur Pak, tanda-tanda yang seperti dikatakan Pak Sukijo tadi, di luar itu lebih besar dari itu Tuhan menurunkan instrumen untuk menyelesaikan Pak, berupa aplikasi digital kris BSI. Kita dibuatin. Kita juga sudah ada salon digital kris BSI. Tapi yang kedua ini mau tak rundingkan dengan direksi. Ini berupa tabulasi yang pernah diisi sama Pak Akub, kemudian Heri. Ya. Tanpa itu nggak bisa masuk Pak. Dan kita sudah komitmen. Data masuk ke kris, kita entry ke aplikasi itu, data dari pusat langsung turun ke area. Jadi datanya Pak Akub, datanya Banyuwangi, data Mojokerto itu sudah di area masing-masing. Cuman memang belum saya izinkan untuk dieksekusi karena kita belum ketemu. Bahwa pasti bertanya, mataku di mana? Kan begitu. Betul nggak Mama? Oh, betul. Iya. Nah ini perlu kami sampaikan karena ini penting aplikasi itu. Yang kedua, kita hanya mengeksekusi 9 program sampai akhir Desember. 1 kur. Kur itu ada kur kecil 100 juta sampai 500 dengan jaminan. Kedua, kur mikro 10 sampai 100 tanpa jaminan. Ketiga, kur super mikro 10 juta ke bawah. Yang kita eksekusi kedua adalah pembiayaan mikro maksimal 200 juta dengan jaminan. Yang ketiga SME, Small Medium Enterprise, itu sampai 30 M. Based on business, based on rekening koran 6 bulan, ya 50% transaksi bisnis harus tergambarkan dalam rekening koran. Ini nggak sembarangan. Tadi yang datang ke Pak Anwar itu bisa saya pindah ke tempat lain gitu Pak. Ya. Yang keempat ada gade emas Pak. Gade emas ini marginnya 50% lebih murah dibandingkan pegadian milik pemerintah. Saya pasiennya Pak, saya punya gade 112, 4 bulan kena 10,4, di take over jadi 5.045.000, 50% lebih murah. Yang kelima Cilem, yang keenam BSI Smart. Ini binaan-binaannya Pak Anwar, Pak Eri, Pak Dwi, pasang BSI Smart kayak drilling gitu. Jadi kalau pakai handphone tanpa deposito, tapi kalau pakai yang edisi ada deposito 3 juta. Itu setiap transaksi Bapak dapat. Harapan saya potensi rakyat biar dimakan rakyat, bukan dimakan retail modern, bukan dimakan bank milik asing. Mau token listrik, bayar listrik, setor tunai, ambil tunai itu bisa. BSI Smart. Dan itu mudah sekali Pak. Ya, kita berharap seperti Pak Sukijo tadi nyampaikan, saya udah binaan ini begini-begini, pasang 1 BSI Smart, pasang 1 BSI Smart. Yang terakhir adalah spesifik program. Ini juga peluang bagi kita. 1, karena saya juga pernah jadi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, zaman Profesor Dr. Fahmi Idris, mantan Dirut BPJS Kesehatan, saya sebagai ketua dan dewan pakar di situ. Kita akan ngambil 2 unggulan BSI. 1 sektor pendidikan. Jadi kalau ada yayasan pendidikan, pondok pesantren, bangun ekosistem ekonomi pondok, perguruan tinggi, itu ada skemanya di BSI. Unlimited Pak, tapi syaratnya tetap dipenuhi. Yang kedua adalah penyedia jasa kesehatan. Dokter
Tapi teman-teman nggak boleh iri nih. Pak Budi juga nggak boleh iri. Dokter itu dikasih tempat khusus di BSI. Kalau dia dokter umum, payroll gaji dan hasil praktek bisa sampai 1,5 M tanpa agunan. Administrasi dan margin negosiasi ketua umum. Bukan enak nih Pak. Ya? Tapi kalau ada agunan analitik, misalkan temen ada dokter mau ada klinik mau jadi rumah sakit tipe D, itu bisa. Bidan perawat. Juga untuk komersial Pak. Misalkan ada perusahaan besar, butuh sekian monggo aja. Karena kerjasama kita dengan BSI itu di all services, bukan hanya kur Pak. Maksud saya mindset kita jangan dipersempit di kur gitu. Apalagi beliau ini mantan tentara, mantan jaksa, kan teman-temannya banyak tuh. Mau yang sipit, mau itu macam pesek kan gitu. Kalau beragam teman ini harus dicas kembali kan gitu. Pak Anwar tadi bilang ini kan banyak itu anunya. Saya kemarin ke Garut, ke Cirebon, salah satunya memang untuk program multiguna atau geria untuk dokter bidan perawat. Dan ini prosesnya cepat banget Pak Jamil. Tapi tetap yang nakal pasti nggak dikasih. Kan begitu ya. Nah, saya berharap kawan-kawan nanti kalau sudah deal di lereng Gunung Wilis ini, ya 9-9-nya ini nih, eksekusi. Pak Blawong mohon maaf, sangat simpel nih. Ibu-ibu ini yang pintar nih. Ya. Baik yang Ponorogo maupun Batu. Tinggal nyari kok siapa yang punya pegadaian pelaku ekonomi rakyat dari swasta atau pemerintah mau take over, kita dorong sih. Persoalan yang lain nanti saya jelaskan. Itu Pak Bunda. Nah, karena kebutuhan keberadaan Dewan Pimpinan Wilayah, saya mengambil kebijakan diskretif sebagai Ketua Umum APRI Perjuangan, rekom untuk calon nasabah dari pimpinan organisasi APKRI Perjuangan adalah Ketua DPW se-Indonesia, bukan Ketua Umum APRI, tapi nanti ada mandat tertulis stempel DPW APRI Perjuangan dan tanda. Hari ini juga saya putuskan DPW APRI Perjuangan saat ini di Gunung Wilis ini Pak. Jadi kalau yang tidak dapat amanah jangan gerundel. Ini hak prerogatif Ketua Umum. Begitu. Untuk yang lain, laju banyak Pak. Organisasi yang bergabung dengan keris ini ada 111. Tapi kembali lagi yang punya jarak nasional bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu saya sampaikan kepada direksi BSI, saya hanya mendorong 3-5 organisasi. Yang lain mengoptimalkan organisasi lokal. Misalkan ada koperasi, bukan koperasinya yang dapat Pak, tapi anggotanya dapat. Tapi itu pun harus dapat mandatori dari Ketua Umum KRIS. Paham Pak Prabowo? Misalkan ada perkumpulan tadi asosiasi air minum makanan Jawa Timur, monggo. Kalau di nego pasuk APKRI mau, pakai APKRI Perjuangan. Tapi kalau ingin mandiri, ada tangan partai integritas. Jadi begini Pak, PJ Keris, PJ Pulau, Tim Sus, keanggotaan di Keris, ada tangan partai integritas. Di pasal terakhir ini Pak, bersedia diberhentikan atau dihentikan sewaktu-waktu kalau tidak sesuai dengan kesetaraan yang terbangun oleh undang-undang. Dan tidak boleh nuntut ke pengadilan. Kalau bahasa Blawong otoriter, nggak apa-apa otoriter untuk rakyat. Ternyata harus seperti itu ya. Makanya tadi Pak Jamil saya bilang, nggak datang resiko, nggak ada saya sekarang. Mirip dengan Pak Bambang, jadi kan Yang penting trauma. langsung eliminir. Jadi saya kira gitu, ya. Nanti habis ini kita diskusi, apapun sampaikan Pak. Mumpung di Gunung Wilis nih, tempatnya Den Arok, tempatnya Hayam Muruk, tempatnya Jenderal Sudirman, tempatnya Bu Sendok, ya. Tempatnya Brahmana katanya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ali, terima kasih teman-teman semua.
gamblang apa yang termasuk unek-unek yang terjadi di masing-masing DPD